Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Edia Miranda, NIM 120011315, kelas 3H, Prodi Pendidikan Agama Islam, Makul UTS Psikologi Pendidikan, dengan dosen pengampu adalah Ibu Dwi Surya Purwanti, MPSI Psikolog. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi atau teori yang telah saya pelajari di dalam Makul Psikologi Pendidikan, yaitu yang pertama ada teori psikoanalisa, teori kognitif, teori behavioristik, dan teori humanistik. Teori psikoanalisa merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat diri dan perkembangan dalam diri manusia. Unsur dalam teori ini pada umumnya terjadi kepada anak-anak atau usia dini. Nah, di mana seorang orang tua harus mendidik karakter anaknya dari kecil itu dengan baik, sehingga dia akan tumbuh dan berkembang pun dengan baik, yang bisa diajarkan, yang akan dibawanya sampai ke sekolah dan bisa ditanamkan kepada seorang anak, agar anak bisa sampai ke sekolah pun, dimanapun di lingkungannya pun dia akan dengan karakter yang terbaik yang telah diajarkan kepada anaknya. Yang kedua adalah teori kognitif, di mana teori ini mulai berkembang pada tahun sekitar 20-an. Sederhana, teori menggambarkan dalam pemahaman seorang siswa dengan cara gurunya mengajar. Di dalam teori ini, seorang guru harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh muridnya, agar muridnya bisa memahami pelajaran dengan cara menjelaskan atau dengan cara memberikan hafalan kepada murid itu, sehingga murid itu bisa menjelaskan, bisa memahami materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Makanya guru harus memberikan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh siswanya, sehingga semua siswanya mudah memahami materi tersebut. Sedangkan setiap murid ini biasanya memiliki pendapat yang berbeda. Seperti misalnya dia bisa mengerti gurunya dengan cara menjelaskan. Ada yang murid yang bisa memahami gurunya dengan cara memberikan hafalan. Nah, untuk itu guru harus memberikan pemahaman dengan bahasa yang lebih baik agar muridnya bisa memahami semua materi yang telah disampaikan. Nah, yang ketiga adalah teori behavioristik. Nah, di sini ada seorang berpendapat, yaitu bernama John Locke, yang memberikan jika anak yang baru lahir itu hatinya seperti kapas, seperti kertas yang tidak ada sedikit pun tintanya. Jadi sebagai orang tua harus mengajarkan karakter kepada anaknya yang baik, karena anak itu hatinya yang bersih mudah mengikuti apapun yang telah dikatakan oleh orang tua. Oleh sebab itu, anak sebagai orang tua harus mengajarkan hal kata-kata atau membangun karakter, memberikan karakter baik kepada anaknya, sehingga anak bisa bertutur kata baik kepada orang lain. Tetapi karakter yang telah dibangunnya ini akan hilang atau akan hancur jika si anak ini salah pergaulan bersama temannya. Dan yang terakhir adalah teori humanistik, ya. Dan teori ini adalah teori yang menjelaskan tentang bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri. Dan dalam teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil. Nah, contohnya adalah di saat kita ulangan, di mana proses belajar atau seorang siswa itu lebih mementingkan dia meniru daripada dia mengejarkan hasilnya sendiri. Padahal hasil yang telah kalau dia mengerjakannya dengan sendiri, itu akan membuat hasil yang lebih baik, walaupun nilainya tidak terlalu tinggi dari teman-teman yang lain. Tetapi dia telah berhasil mengerjakan dengan hasilnya sendiri. Namun saat ini siswa lebih ingin meniru, dia tidak mau letih-letih mengerjakan soal yang telah dia dapat, dia lebih ingin meniru temannya, sehingga dia tidak mementingkan hasil dia lebih mementingkan nilai daripada usaha yang telah dia lakukan selama ini. Sekian dari saya minta maaf apabila terjadi kesalahan dalam kata-kata saya atau penjelasan saya, karena saat ini saya pun masih belajar.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.